Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini bagaikan mimpi ya, di tengah bolong. Cerita ini pun bagaikan sinetron. Ada kendaraan terjebak di rel kereta api, lalu kemudian penghuni isi dari mobil itu tidak bisa keluar. Seperti ini bukan kejadian nyata gitu. Tapi ternyata terjadi sama kawan saya. Haikal namanya. Saya diberitahu oleh kawan-kawan saya. Ustadz, udah dengar belum kabar? Apa gimana? Haikal satu keluarga ditabrak kereta. Jadi mobil itu berhenti di tengah-tengah rel kereta api. Dalam keadaan terkunci, mati mesin, dan terjadilah apa yang kemudian seperti dongeng. Kereta itu menabrak kemudian mobil ini. Satu keluarga kemudian meninggal. Hanya satu kemudian yang tersisa selamat, yakni sahabat saya Haikal. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, betul. Kadang-kadang kita lagi bergembira sama anak-anak kita. Lalu ayah kita tidur-tiduran di bangku. Kita masih tertawa, ayah kita ternyata sudah tidak ada. Kadang-kadang kita lagi makan bersama-sama. Kemudian ada satu keluarga yang merasa nyeri jantung lah. Lalu kemudian dia menyender. Dia lepas dia punya sendok, ternyata meninggal. Ada lagi seorang sahabat saya, Masya Allah, seorang guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditakdirkan memiliki ayah yang memang Masya Allah. Menjelang akhir hayatnya, sang ayah yang menjadi imam sholat fardu. Dan anak ini bersaksi bahwa ayahnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah menjadi imam. Berpesan kepada anaknya, kamu nanti pakai pakaian yang bagus. Kamu nanti pakai pakaian yang indah, yang bersih, yang wangi. Karena siapa tahu nanti ayah akan meninggal dunia pada saat ayah mengimami, kamu yang menggantikan ayah. Dan ternyata betul pemirsa, sahabat-sahabat saya yang mengikuti kajian, betul. Ternyata sang ayah ketika kemudian menjadi imam sholat fardu berjamaah, rupanya itulah imam yang terakhir. Ngimamin yang terakhir. Pada saat kemudian sujud atau ruku, saya diceritakan begitu, Allah mengambil nyawanya. Anaknya sudah dipesan untuk memakai pakaian yang terbaik, lalu maju menggantikan sang ayah. Subhanallah. Ada lagi cerita-cerita di seputar Makkah, di seputar Ka'bah, di seputar Raudhah Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Ada orang-orang yang sujud, lalu kemudian tidak bangun lagi selama-lamanya, karena disitulah nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak sedikit juga kita punya cerita. Ada orang-orang yang kemudian meninggal dalam keadaan dia menenggak minum-minuman keras. Dia oplos itu minuman dengan minuman-minuman penyegar. Lalu kemudian dia tidak bisa lagi melihat matahari besoknya karena dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang meninggal di atas perempuan yang bukan istrinya. Ada yang meninggal kemudian di saat dia habis mencaci maki ibunya. Ada yang meninggal pada saat dia habis menerima uang korupsi. Ada yang meninggal sehabis dia kemudian mengambil harta orang lain. Kepada siapa Israel datang, tidak ada yang bisa kemudian kita tahu. Tapi yang bisa kita tahu adalah seperti apa wajah Israel, seperti apa wajah kita pada saat Israel itu datang. Insya Allah kita tentu tahu jawabannya. Bila mana apa? Bila mana kemudian kita mau menjaga diri kita, menjaga dari apa yang Allah haramkan, menjaga dari apa yang Allah perintahkan juga untuk kita senantiasa melakukan. Bila mana kita kemudian melakukan itu, kapanpun Israel datang, kita bisa bilang kepada Israel, ahlan wa sahlan. Kapan saja engkau datang, wahai Israel, kami siap untuk dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Saya berdoa pemirsa, mudah-mudahan tidak ada kematian yang mendatangi kita kecuali saat-saat di mana kita sudah dalam keadaan siap. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi gunanya anak keturunan, kecuali yang kembali kepada Allah nanti biqalbin salim, dengan hati yang sudah bersih, kehidupan yang selamat. InsyaAllah Allah Maha Pengampun. Tubu ilallah, segeralah kembali kepada Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. As-salatu wassalamu alaika ya
pemirsa dan sahabat-sahabat yang saat ini sedang mengikuti kajian ini. Kematian yang baik itu bisa kok kita minta sama Allah. Pilihan su'ul khatimah atau husnul khatimah, kematian yang buruk atau kematian yang baik, sungguh kita punya hak meminta kepada Allah. Allah lah yang bisa menunda kedatangan Israel. Dan Allah pula yang bisa mempercepat Israel datang. Bila mana kita kemudian mau berdoa setiap habis salat, kita mau berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kita kematian yang baik, maka insya Allah kematian itu akan diberikan oleh Allah dengan cara-cara yang baik. Banyak kok cerita. Walaupun katanya kematian itu tidak ada yang tahu, tapi nyatanya orang-orang tua kita atau orang-orang tuanya saudara atau kanan kiri saudara seperti tahu meninggalnya itu kapan, ya toh? Ada yang bilang nanti habis maghrib tolong kumpulkan semua tetangga. Ada yang mau saya bicarakan. Ternyata sang anak setelah ngumpulin tetangganya, benar. Yang mau dibicarakan nama ayahnya adalah kematian. Karena sebelum tetangganya datang, ayahnya sudah mati. Ayahnya sudah wafat sebelum tetangga-tetangganya datang. Artinya apa? Si ayah ingin bicara kepada tetangga-tetangganya tentang kematian tanpa perlu bicara. Karena kematian itu sendiri adalah sesuatu yang bisa bicara tanpa dia perlu bicara. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tentang wafat yang bisa kita minta dalam keadaan husnul khatimah, ini ada doanya. Doa ini sebisa-bisanya Yusuf Mansur ya berusaha untuk tidak melepas doa ini setiap kali habis sholat fardu berjamaah ataupun tatkala sendirian karena sakit atau karena apa. Doa ini pun tidak Yusuf Mansur tinggalkan ketika lepas sholat duha. Kan sholat duha itu kan relatif minta rezeki ya. Kalau sholat duha kan mintanya rezeki toh. Dagangan laku, toko laris, tanah kejual, apa segala macam lah kaitan dengan uang, dengan harta, dengan dunia. Tapi Yusuf Mansur mengajarkan kepada diri saya, kepada diri Yusuf Mansur dan keluarga Yusuf Mansur, bahwa habis sholat duha pun mintalah rizki dalam bentuk wafat yang husnul khatimah. Ketika kemudian sholat malam atau habis berbuka puasa, minta kepada Allah wafat yang husnul khatimah. Doanya insya Allah saudara-saudara semua sudah pada hafal. Karena emang ini doa relatif sering didengar oleh kita semua. Relatif sering diperdengarkan oleh para imam, oleh para ustadz, oleh para kiai, oleh para habaib. Kita tinggal mengaminkan. Jadi insya Allah doa ini semua pada tahu. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa afiatan fil jasadi. Wa ziyadatan fil ilmi wal rizki. Wa barakatan fi hayatina. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ini salah satu bait doa ini. Saudara sudah mengikuti di terjemahan dari doa yang saya tadi baca. Tapi boleh saya perdalam lagi sedikit di ujung doa itu apa? Ya Allah, hawwin alaina fi sakaratil maut. Bimbing kami agar sakratul maut kami ini sakratul maut yang benar, sakratul maut yang baik, sakratul maut yang sudah diringankan oleh Allah, sakratul maut sudah dimudahkan oleh Allah, dihilangkan rasa sakit, dihapuskan semua dosa, wan najata minan nari, dan kemudian keselamatan dari api neraka, wal afwa indal hisab, dan kemudian maaf tatkala kemudian hisab itu datang. Dari awal tadi sudah kita bicara doa, saudara sudah melihat pula terjemahannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami minta darimu keselamatan di agama kami, di dunia kami dan akhirat kami. Wa afiatan fil jasadi, dan afiatnya jasad. Afiat itu bukan cuma sehat, tapi enak dibawa buat ibadah. Wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi war rizki. Bertambahnya ya kemudian ilmu dan rizki. Wa taubatan qoblal maut, dan taubat sebelum kematian itu datang. Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, dan rahmat ketika kematian itu datang, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan saat kemudian kematian itu sudah lepas dari kita punya jasad, ruh sudah lepas dari kita punya jasad. Jangan malas-malas berdoa minta husnul khatimah. Jangan segan-segan berdoa minta wafat yang baik. Jangan. Wafat itu milik Allah. Kapan kematian itu juga milik Allah. Tidak pernah ada yang tahu kapan Israel datang. Karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah.
الصلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك. Seberapa berguna kita hidup? Seberapa berguna saat nanti kita mati? Seberapa guna kita kemudian ya masih diberikan hak oleh Allah untuk hidup? Dan seberapa guna pula nanti kita setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, emang ada orang yang setelah mati masih berguna? Banyak. Banyak. Orang-orang yang mengajarkan ilmunya saat dia hidup, insya Allah pada saat dia mati pun ilmunya masih mengalir kepada dia. Orang-orang yang kemudian bersedekah di jalan Allah, pada saat dia mati pun, maka hartanya masih kemudian berguna buat dia. Ada orang-orang yang kemudian membangun satu warung, membangun satu toko, beli satu kios, mengendalikan satu ruko, padahal usianya sudah 70-an, udah 80-an. Tapi apa dia bilang? Yang ini toko saya yang baru, ini nanti sebagai bekal saya di alam kubur. Semua hasil sewaannya, semua hasil perdagangannya, pada saat nanti Abah meninggal dunia, tolong disalurkan kepada orang-orang yang berhak, disalurkan ke masjid, madrasah, sehingga ketika orang ini meninggal dunia, ini harta masih bekerja buat dia menyelamatkan hidupnya. Masya Allah. Saya mengenal beberapa sahabat yang hebat sekali. Dia datang menemui saya, orang tua, umurnya udah kira-kira hampir 70 tahun. Dia bilang, Ustadz, tugas rumah yang saya tempati ini sudah selesai. Disitulah saya dengan bapaknya memadu kasih, kemudian melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Rumah itu sudah selesai, Ustadz. Seiring dengan usia kami yang makin tua, dan anak-anak pun sudah tidak ada lagi yang di rumah. Mereka sudah punya rumah masing-masing. Ustadz, bantu saya untuk menjual rumah saya dan kemudian memanfaatkan rumah ini di jalan Allah. Saya pengen punya pesantren. Lalu saya bangunkan kamar kecil di pesantren tersebut, di mana di kamar itulah nanti saya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Wow, subhanallah. Sementara ada juga sahabat-sahabat yang lain, udah mau mati masih rakus sama duit. Dia kumpulkan duit itu bukan buat dia nanti bekal di alam kubur, tapi buat anak cucunya. Dia pikir anak cucunya bakalan mati belakangan. Belum tentu anak cucunya bakal mati belakangan. Anak cucunya bisa saja mati duluan sebelum dia itu mati. Subhanallah. Teringatlah saya akan kisah, ya, di ujung akhir hayatnya Khadijatul Kubra, istri dari Rasulullah SAW. Kita sama-sama tahu pengorbanan Khadijah itu seperti apa. Bukan cuma hartanya, tapi jiwa raganya diberikan oleh dia kepada suaminya, yakni Muhammad SAW, dan Allah dan agamanya, yakni Islam. Menjelang wafatnya, Khadijah punya perkataan yang masyhur sekali. Apa yang dia sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad suaminya kemudian menjadi warisan yang berharga sekali buat kita semua.
untuk tidak pernah berpikir buat diri kita saja, tapi bagaimana kita berpikir buat umat dan buat agamanya Allah Subhanahu wa taala, juga buat Rasulnya. Apa Khadijah berkata yang merupakan pesan buat kita semua saat ini? Wahai Muhammad, dia berkata kepada suaminya, andai nanti tulang belulangku ini laku dijual, maka mudah-mudahan uangnya bisa dipergunakan untuk membantumu wahai Muhammad menyiarkan Islam. Subhanallah. Sambil menunggu kematian ini datang pemirsa, pernahkah kita berpikir ingin memberi sesuatu kepada Allah sebelum kematian itu datang? Mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang bukan saja melindungi dan menjadi bekal kita di alam kubur dan di padang mahsyar nanti hingga hari hisab, tapi juga bisa menemani dan melindungi anak-anak keturunan kita sampai yaumul kiamahnya dan orang-orang tua kita, insya Allah. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.